Keindahan wisata alam Puncak Meranti. Mengenal sejarah Bendungan Lemayan. Mengunjungi Pondok Pesantren Hubulo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali menyaksikan Singapura News bersama saya Gina Mustafa. Inilah informasi seputar pesona Serangan. Gorontalo merupakan daerah yang terkenal dengan kekentalan adat istiadat seperti yang ada di salah satu kecamatan yang bertempatan di Kabupaten Bone Bolang. Untuk itu, hari ini kami akan mengajak Anda untuk melihat suasana sejuk dan asri dari tempat-tempat unik yang berada di lingkungan sekitar Kecamatan Tapak. Untuk itu, saya izin pamit undur diri dan tetap simak laporan berikut ini. Halo guys, hari ini kita sedang berada di pusat Kecamatan Tapak, tepatnya di lapangan Info Tapak. Seperti yang kita tahu, Tapak memiliki banyak sejarah dan kekentalan adat istiadatnya. Untuk melihat apa saja yang ada di Tapak ini, ayo ikuti saya. Nah guys, sekarang saya sudah berada di salah satu lokasi pertama yang tim kami kunjungi, yaitu tempat wisata pemandian Puncak Meranti. Seperti yang orang lain katakan, pemandian Puncak Meranti ini memiliki pemandangan yang asri dan juga udara yang sejuk, karena lokasinya yang berada di puncak gunung. Bisa kalian lihat, di sini ada banyak pengunjung yang sedang menikmati pemandian air kolam ini. Untuk melihat lebih dalam lagi, ayo ikuti saya. Puncak Meranti merupakan salah satu objek wisata di Kabupaten Bone Bolang yang saat ini mulai digandrungi wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Bahkan tidak jarang pula sesekali ada wisatawan mancanegara yang datang menikmati wisata Meranti yang indah dan alami. Hanya merogoh kocek seharga Rp10.000 per orang, pengunjung sudah bisa menikmati seluruh fasilitas wisata Meranti yang diantaranya ada 3 kolam pemandian, yaitu kolam untuk laki-laki, kolam untuk perempuan, dan anak-anak. Wisata tersebut memiliki jarak tempuh yang tidak terlalu memakan waktu lama. Hal ini karena wisata Meranti hanya berjarak sekitar 10 km dari kota Kabupaten Bone Bolang dan mudah diakses kendaraan roda 2 maupun roda 4. Setiap pengunjung yang datang langsung disuguhkan dengan keindahan alam terbuka yang masih asli. Pengunjung disambut kicauan berbagai macam jenis burung. Air yang jernih pun menjadi salah satu daya tarik pengunjung untuk segera merasakan segarnya air kolam pemandian Meranti. Yang menjadi salah satu daya tarik wisata adalah lokasinya yang berada di atas puncak Bukit Meranti. Ketika di pagi dan sore hari, suasananya sangat bagus untuk melepas penat. Airnya sangat jernih dan dingin dikarenakan keluar langsung dari mata air yang belum terjamah oleh orang-orang. Sekitar kolam pemandian, terdapat miniatur patung kepiting raksasa yang mulutnya mengeluarkan air dan membuat momen tersebut sangat bagus untuk diabadikan berselfie. Tempat ini ramai dikunjungi setiap akhir pekan, dan biayanya pun terjangkau murah untuk dompet semua orang.
Baiklah pemirsa, sekarang saya sedang bersama Bapak Romi. Pak Romi selaku pengelola tempat wisata ini. Pak, saya izin bertanya, bagaimana kondisi kolam ini pada saat pandemi? Apakah berjalan dengan lancar atau ada kendala? Alhamdulillah, meskipun dalam keadaan pandemi berlangsung seperti biasa, meskipun sudah agak sedikit pada saat pandemi agak turun, tapi saat ini sudah berlangsung sedikit agak normal. Oke, baik. Bagaimana cara pihak manajemen jika ada pengunjung yang tidak menaati peraturan tersebut? Di wisata kita Puncak Miranti ini, kita tetap menerapkan aturan agak ketat, terutama masalahnya prokes, protokol kesehatan. Jika tidak kita tetap tolak, kita tetap sedikit agak ketat. Baik. Seperti yang diketahui, di sini selalu dikunjungi banyak pengunjung. Apakah di sini juga sering dikunjungi para anak sekolah untuk berwisata ataupun digunakan untuk belajar? Selama ini cukup banyak dari beberapa daerah, terutama dari luar daerah. Ada yang dari Sulawesi Tengah, daerah sendiri di sini ada yang dari Isin, Kuandang, cukup banyak dari Marisa. Dari para pelajar juga banyak yang berkunjung, terutama hari-hari libur. Baiklah pemirsa, baru saja kita melihat Puncak Miranti dan juga barusan kita mewawancarai pengelola tempat wisata ini. Untuk itu, kita akan menuju ke lokasi berikutnya. Ayo tetap terus ikuti saya. Baik pemirsa, inilah lokasi bendungan ataupun irigasi Lomaya yang konon ini dibangun di masa penjajahan Belanda. Kami di sini tidak dapat menemui penjaga pintu air ini, barangkali mungkin karena libur. Nah, tapi di sini ada nampak di sekitaran sini adalah tuas-tuas yang digunakan untuk membuka tutup pintu air, dan ini sepertinya ada kedengaran bunyi air yang lagi mengalir. Nampak juga di belakang ini ada jembatan pelangi. Dan juga di kawasan bendungan ini ada beberapa tempat duduk yang disediakan oleh pihak pemerintah. Dan ini otomatis menjadikan tempat ini menjadi tempat wisata para keluarga untuk bisa berkunjung ke tempat ini. Melihat salah satu situs peninggalan zaman Belanda di Gorontalo, tepatnya di Desa Lomaya, Kecamatan Bulang Utara. Bendungan Lomaya. Bendungan ini terletak di Desa Lomaya, Kecamatan Tapa dengan ketinggian 35 meter dari permukaan laut. Kesampaian lokasi dapat dimulai dari lapangan Tapa, menyusuri jalan yang berada di bagian barat Masjid Jami Al-Mutatahirin ke arah utara sampai ke tepi Sungai Bolango. Di sebelah barat jembatan Bolango, berjarak kurang lebih 100 meter, inilah Bendungan Lomaya berada. Bendungan Lomaya merupakan sebuah stasiun pengendali air yang dibuat di atas konstruksi beton yang memotong aliran Sungai Bone Bolango. Pada salah satu sisi sudutnya terlihat pintu air yang dibuat berbentuk huruf L terbalik. Berdasarkan informasi yang diperoleh, disebutkan bahwa Bendungan Lomaya ini telah dibuat pada tahun 1921 oleh para kaum Belanda ketika masih berkuasa di Gorontalo. Namun ada bukti yang kuat untuk mengatakan bahwa bendungan ini telah cukup berumur, dikarenakan adanya foto yang berasal dari tahun 1958 di mana Letnan Jenderal Gatot Subroto pernah mengunjunginya ketika pergolakan Permesta berlangsung di daerah ini. Oke pemirsa, sesudah ini kita akan melanjutkan ke lokasi selanjutnya. Ayo terus ikuti saya. Baik pemirsa, kami sudah di lokasi, tepatnya di pesantren Hubulo. Tapi kami tidak diizinkan untuk masuk dikarenakan harus menyurati terlebih dahulu dan juga penerapan protokol kesehatan. Karena situasi sekarang yang lagi masa pandemi, sehingga petugas tidak mengizinkan pengunjung untuk datang karena mereka memberlakukan swab test bagi para pengunjung.
Saya Sri Wahyuni Munarfa beserta tim redaksi yang bertugas izin pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.